Oke, hari ini kita akan belajar untuk bab 3 yaitu adalah data screening dan transformasi data. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan yang namanya normalitas. Nah, kalau kalian bisa lihat di buku SPSS 26 sebenarnya dijelaskan ya bahwa normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan setiap analisis yang melakukan analisis multivariat, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jadi gampangnya gini, ketika kita punya data yang kalau kita waktu kemarin belajar teori statistika, di mana kita akan menggunakan data berupa sampel yang diharapkan sampel itu bisa mengcapture sebuah populasi, begitu ya. Nah, tetapi kembali lagi bahwa ternyata kemungkinan ada beberapa data yang membuat data kita menjadi tidak normal. Atau bisa digambarkan adalah ketika kita ke mall, kemudian kita jalan, kemudian ada orang yang ke mall dengan pakai piyama. Udah di depan kamu, cuman nanti akan ternotis kok orang ini aneh sih. Nah, hampir seperti itu normalitas ya. Jadi kita mau melihat apakah data yang kita punya itu normal atau enggak, gitu ya. Oke. Sebenarnya ada beberapa cara untuk melihat normalitas. Kalau kalian bisa lihat di halaman 30, yang pertama adalah dengan perhitungan, yaitu ada Z-squamous sama Z-kurtosis. Nah, kalau kalian lihat di halaman 30, untuk rumus Z squamous dan Z kurtosis itu ada rumus S dan K, di mana nilai S ini adalah untuk squamous dan K itu untuk kurtosis. Nah, untuk nilai S dan K ini kalian sebenarnya bisa didapatkan dari output deskriptif statistik yang kemarin, di mana kalian waktu melakukan deskriptif statistik, gitu ya, kalian akan mendapatkan yang namanya nilai kurtosis dan squamous. Nah, itu yang akan kalian masukkan, kemudian kalian hitung, gitu ya. Nah, di sini nantinya kalau kalian lihat di buku sebenarnya untuk penilaian Z kurtosis sama Z squamous, di mana coba deh kalian ingat lagi kemarin. Kalau misalnya tingkat signifikansinya adalah di 5% atau 0,05, maka Z kritisnya adalah di 1,96. Maka kita lihat nih, gitu ya. Plus minus itu adalah di sisi positifnya 1,96, negatif itu berarti di sisi negatifnya atau di sisi sebelah kirinya adalah minus 1,96. Kalau nilai Z kita adalah nilainya tidak sama dengan 1,96 ini, notabene kita adalah pakai signifikansinya adalah 5%, maka bisa dikatakan data kita adalah tidak normal, begitu. Kita lihat ternyata setelah dihitung begitu ya, ada di halaman 31 untuk Z squamous perhitungannya ada di 10,575 dan juga di kurtosisnya ada di 17,192, dan notabene nilainya itu sama sekali tidak ada yang mendekati ataupun nilainya di 1,96, gitu ya. Estimasinya lebih, maka bisa dikatakan bahwa data kita tidak normal. Kalau normal adalah nilainya akan sama, yaitu adalah di 1,96. Nah, ini adalah cara pertama, yaitu adalah dengan perhitungan. Cara yang kedua, kita bisa melakukan dengan yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov, kalian bisa menggunakan yang di halaman 32. Di sini kita akan menggunakan filenya, uh, filenya yang pakai cross-check. Ini ya. Nah, di sini, ini aku usahakan enggak untuk ini. Oke, wait, bingung. Nah, alah. Oke, kita lakukan, yaitu adalah dengan cara analyze, kemudian non-parametric test, legacy, dan juga one sample QS untuk pengujian Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita ikutin yang halaman 32, variabel yang digunakan adalah Ernst dan juga Weld. Oke, kita masukkan. Kemudian kita akan klik saja OK. Nah,
Kalau misalnya di tingkat signifikansi kemarin kalau kita belajar itu adalah dikatakan signifikan jika kurang dari 0,05 atau 5%. Nah, khusus buat normalitas, data itu dikatakan normal jika signifikansinya adalah lebih dari 5%. Sekarang kita lihat bahwa di sini di signifikansi tutel terlihat bahwa untuk variabel earns dan juga variabel wealth itu semuanya adalah di bawah 5%. Maka kalau di bawah 5% bisa dikatakan bahwa variabel earns dan wealth adalah variabelnya sama-sama atau datanya tidak ada yang normal. Itu adalah cara pertama. Cara kedua yaitu adalah dengan yang namanya Shapiro-Wilk. Kita akan lakukan. Contohnya ada di halaman 33. Silahkan lakukan yang namanya eh, analyze. Kemudian di compare mean. Salah. Descriptive, explore. Yes. Kemudian di sini sama variabelnya, earns dan wealth juga. Kemudian untuk plots, di sini kita disuruh mencentang normality plot with test dan di faktor level together. Oke, continue, kemudian oke. Nah, ini sama. Ketika kalian lihat di signifikansinya, ini ya, di signifikansi ketika menggunakan Shapiro-Wilk, untuk variabel earns dan wealth juga signifikan di bawah 5%. Maka bisa dikatakan bahwa dua variabel ini tetap aja nggak normal dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, ternyata kita sudah pakai perhitungan bahwa nilainya adalah tidak di angka 1,96. Kemudian dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk di mana signifikansinya semuanya adalah di bawah 5%, maka bisa dikatakan bahwa data kita, misalnya nih variabel kalian ya, data kita ternyata tidak normal. Nah, hal ini yang membuat kita akhirnya harus melakukan pengobatan, gambarnya seperti itu ya, agar kita bisa menggunakan data kita kembali. Nah, sebenarnya nggak cuma tiga gitu ya, ada beberapa lain. Kalau kalian mau lihat di Ggplot's untuk variabel earn sendiri ya, kalau yang benar sebenarnya titik-titik ini tuh nanti dia akan tipenya akan mengikuti garis diagonal ini. Nah, kita lihat aja bahwa di sini ada beberapa titik yang menjauhi garis diagonal. Berarti bisa dikatakan data ini nggak normal, ya. Jadi udah tiga cara, kemudian pakai Ggplot, cara keempat ternyata juga nggak normal, gitu ya. Ini juga tidak mengikuti garis. Terus kalian ingat, ini adalah namanya box plot, begitu ya, di mana kalau kalian punya data, kita kan bikin kotakannya ini nih. Nah, ternyata ada data-data yang di luar box plot. Berarti dikatakan sebenarnya data-data ini adalah data-data yang membuat tidak normal. Arti 96, 36, 81, 7, 48 ini adalah observasi keberapa sih sebenarnya yang bikin nggak normal seperti itu. Ini untuk variabel earth. Begitu juga untuk variabel well juga sama, di mana terlihat bahwa titik-titik data ini tidak ada yang mendekati diagonal gitu. Ataupun di sini juga, dan ini juga makin banyak begitu ya titik-titik yang ada di luar box plot. Nah, ini dari data-data yang ada, gambar yang ada benar-benar menunjukkan bahwa Ernst dan Well ini nggak ada ya nih yang normal. Maka kita perlu suatu pengobatan begitu ceritanya. Oke, sebelum kita melanjutkan analisis berikutnya. Nah, untuk pengobatan sendiri sebenarnya kita akan mendapat ada punya beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan yang namanya transformasi data. Nah, kalau transformasi data kalian itu sebenarnya bisa lihat di halaman 38 gitu ya. 38. Oke, kita balik lagi dulu sini. Nah, untuk tahu bagaimana kita melakukan transformasi data, kalau kalian lihat di halaman 39 di tabel 3.1 bentuk transformasi data, sebenarnya di situ ada bentuk-bentuk bagaimana atau seharusnya kita mentransformasi seperti apa sih, pakai rumus yang apa sih. Nah, ini yang mau kita cari tahu. Sebelum kita menentukan rumus yang mana, kita akan buat yang namanya grafik lonceng dulu. Yang dulu kita belajarnya adalah terkait dengan distribusi normal. Oke. Caranya adalah graph, histogram,
kalau ini satu-satu ya, kita coba. Di sini dia pakainya contohnya apa ya? Oh, dia pakainya arms. Oke, kita coba pakai arms. Jangan lupa display normal curve-nya kalian klik. Karena kalau ini nggak kamu klik, nanti bentuknya adalah cat bar doang. Gitu ya, nggak ada garisnya. Sebenarnya kita butuh garisnya untuk distribusi normal. Jadi jangan lupa dicentang, kemudian oke. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang benar sebenarnya adalah loncengnya harus mulai dari nol, kemudian akan bertemu lagi dan sisi kanan dan sisi kiri akan sama minus plusnya. Nah, tapi case-nya di sini ternyata dia lebih eh, condong ke kiri ya. Kalau kalian lihat ini dan kalian bandingkan dengan yang di halaman 38 begitu ya. Sebenarnya gambar ini itu sama dengan yang gambar positif squiness ya, gambar 3.1. Nah, kalau misalnya ternyata kita sudah mendapatkan nih dari grafiknya bahwa dia positif squiness, kemudian kita akan lanjut ke tabel 3.1 di halaman 39. Nah, di sini untuk positif spin sebenarnya ada beberapa eh, bentuk ya, ada moderate, substansional, dan severe. Sebenarnya saya juga uh, kurang paham begitu ya, bagaimana menentukan bahwa ini termasuk moderate, substansial, dan severe gitu ya. Cuman kalau menurut buku ini dia mengcapture ini sebagai moderate positive squiness. Nah, karena dia itu mengenerate ini sebagai moderate positive squiness, maka silahkan melakukan transformasi dengan XKRT. Ya, nah sekarang kita akan lakukan transformasinya. Klik transform, compute variable. Nah, target variable ini adalah judul variabel baru kita, gitu ya. Nah, di sini terserah kalian sebenarnya, tapi pastikan bahwa ini adalah judul variabel kalian menggambarkan variabel kalian. Contoh, ini kan tadi pakainya variabelnya adalah arns dan kita menggunakan yang namanya square root atau SQRT di sini. Maka kita akan tulis SQRT arns. Oke. Ingat untuk target variabel ini cuma bisa huruf, nggak bisa bisa huruf, bisa angka, tapi nggak bisa tanda baca, nggak bisa spasi, ya. Nah, di sini ada kolom numeric expression, di mana numeric expression ini adalah rumusnya kalian taruh sini nih, gitu ya. Nah, kalau kalian cari rumus, sebenarnya di sini kalian bisa ikutin juga di halaman 40 gitu ya untuk rumusnya. Silahkan function groupnya diklik all, kemudian di bawah ini silahkan cari SQRT. Nah, ini ya. SQRT silahkan diaktifkan kemudian panah ke atas sehingga rumusnya akan masuk ke kolom numeric expression. Tanda tanya akan kita isi dengan variabel yang akan kita lakukan square root-nya. Jadi ya, SQRT earns, kemudian jika sudah pastikan no. Nah, di sini nggak ada perubahan, tapi nantinya ketika kita geser data view kita, maka akan ada variabel baru yang namanya SQRT-ANS, ya. Nah, data yang sudah kita transformasi ini, selanjutnya kita mau cek nih, setelah transformasi, udah benar belum sih, udah normal belum sih, gitu ya. Mungkin kita bisa coba, kalian bisa menggunakan Sapiro-Wheel, juga bisa pakai Kolmogorov-Smirnov, tapi saya cuma mau nyoba pakai Sapiro-Wheel aja. Deskriptif, explore. Nah, ini jangan lupa, ini dua variabel ini kalian keluarin dulu. Terus kita pakai variabel baru, kan tadi bikin variabel baru, sekian. Oke. Kemudian silahkan kalian oke. Nah, di sini SQRT-an terlihat signifikansinya ternyata masih di bawah 5%. Berarti sama aja ya, belum normal. Nah, selanjutnya berarti sebenarnya mungkin itu nggak moderate positive squamous. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi, yaitu adalah pakai yang di halaman rank cases, mana sih rank cases? Nah, halaman 43, cara transformasi yang lain. Nah, kalau yang ini
Caranya adalah silahkan kita akan melakukan lagi transformasinya. Analyze, kemudian deskriptif statistik, deskriptif. Selanjutnya variabelnya, kalau dicontoh dia apa ya? Yuk aku lihat dulu ya. Wealth. Oke, dia pakainya wealth ya, bukan earns. Silahkan dimasukkan wealth-nya. Eh, Terus, oke, optionnya, karena sebenarnya kita itu cuma butuh min sama standar deviasi. Jadi yang lainnya di-uncheck aja lah. Gitu ya. Jadi min dan standar deviasi, continue, dan oke. Nah, kita akan dapat dua angka ini ya. Kalau di buku itu sama variabel earns juga gitu ya. Sama ya untuk yang wealth ya. Bisa dilihat outputnya sama dengan halaman 45 di mana rata-ratanya ada 12,6 sekian dan standar deviasinya adalah 16,81. Ini kita keep dulu. Kemudian kita balik ke data view. Kemudian lakukan transformasi. Kemudian compute variabel. Sorry, bukan. Hmm. Oh, balik, bukan ini. Transform, rank case, rank cases, kemudian variabelnya, aku mau coba satu variabel aja ya, wealth ya. Nanti kalau ada variabel silahkan kalian coba. Kemudian untuk selanjutnya, setelah variabel wealth-nya dimasukkan, kalian klik yang rank type ini. Nah, pastikan sekali lagi dan lagi yang kalian centang cuma fractional rank. Ya, ranknya nggak usah nih diancek ya. Jadi pastikan di kolom ini hanya fractional ranknya yang kalian centang. Karena kalau kalian salah centang, nanti nilainya akan beda, gitu ya. Oke, sekarang pakainya fractional rank. Selanjutnya continue. Oke. Nah, di sini kalian kalau minimize, ini akan ada yang namanya variabel baru, yaitu adalah airwell, gitu ya. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya emang yang rank cases ini agak panjang, gitu ya. Selanjutnya adalah kalian klik transform, compute variable. Ini yang di halaman 46. Selanjutnya, eh, target variabelnya ini adalah judul variabel baru, berarti saya akan tulis sesuai di buku gitu ya. Ini terserah karena saya menggunakan fractional rank NR well gitu ya. Oke, rumusnya dihapus. Kita akan menggunakan rumus baru ada di. Nah, kalau tadi kan all nih, sekarang kita pakai yang inverse DF. Inverse DF. Oke, selanjutnya kalau udah klik inverse DF, di sini cari yang IDF normal, yang ini. Jangan ngeklik yang LN normal. Pastikan lagi adalah di IDF titik normal. Karena sering banget di sini sama fractional rank tadi itu sering kayak salah gitu. Ya, oke, ini dinaikkan. Ini ada tiga tanda tanya nih. Tanda tanya pertama silahkan diisi dengan eh, variabel yang tadi yang kita gunakan dengan rank cases tadi. Di sini pasti nanti adalah fractional rank. Jadi kalian atau variabel di data view ada tadi namanya airwell. Ini silahkan diaktifkan, dimaksudkan. Nah, ada tanda tanya 2 dan 3 nih. Tanda tanya kedua itu diisi dengan eh, rata-rata, tanda tanya ketiga diisi dengan standar deviasi. Oke, kita isi dulu. Kita lihat untuk tanda tanya kedua akan diisi dengan ini, rata-rata. Kita masukkan. Ting, ting. Ini ya, tanda tanya kedua kita hapus dulu. Kita ganti angkanya. Oke. Nah, kemudian tanda katanya ketiga akan kita isi dengan standar deviasi. Tuh, nih. Oke, kita copy,
Kita masukkan tanda tanya ketiga H. Lihat dulu ya. Nah, jangan lupa ini yang juga yang sering salah. Kadang di beberapa SPSS itu ada yang membagi tanda tanyanya adalah dengan koma, ada yang titik. Jadi mungkin nanti kalau error, pastikan lagi antara 12 komanya ini memang harus pakai titik atau koma. Ya, gitu. Tanda tanya dihapus. Oke, IDF normal, tanda tanya pertama diisi dengan variabel baru, yaitu fractional rank well. Tanda tanya kedua diisi dengan rata-rata dan tanda tanya ketiga diisi dengan standar deviasi, gitu ya. Jika sudah, silahkan klik OK, maka ketika kita buka data view, maka akan ada variabel kedua, yaitu adalah NR well. Nah, ini adalah variabel baru kita yang mungkin selanjutnya kita akan cek nih. Benar nggak sih sudah sudah selesai belum pengobatannya begitu ya? Kita lakukan lagi uji Shapiro-Wilk-nya. Agak nutupin nih ini. Gimana caranya? Oke, analyze, deskriptif, explore. Ini keluarkan jangan lupa variabel barunya adalah NR Wealth. Masukkan. eh oke. Di sini kita lihat, nah di sini sekarang signifikansinya sudah menjelaskan di atas 5%. Maka variabel yang nantinya kita akan analisis, kalian bukan lagi nih pakai while lagi, cuman sudah pakai variabel yang sudah kalian obati yaitu adalah dengan NLWell. Nah, kalau dari pengamatan ini sebenarnya saya lebih prefer kalau kalian pakai rank cases daripada kalian pakai yang ngecek nih bentuknya si lonceng itu dia lebih ke apa sih gitu ya. Karena ada di positive screeners saja ada moderate dan lain sebagainya begitu ya. Kalau kalian mau coba-coba ya silahkan begitu ya sampai menemukan yang signifikansi di atas 5% yang maka menyatakan bahwa data itu normal. Cuma kalau rank cases sebenarnya walaupun caranya panjang, cuman kita tidak perlu menebak gitu ya. Ini sebenarnya apa sih? Gitu ya. Dia tipe yang positif squamous apa negatif squamous kita sih. Gitu ya. eh Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjut di kolom chat. Jadi sekian untuk penjelasan terkait normalitas. Oke, thank you.